Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Aji Winanta. Saya merupakan dosen di program studi farmasi Universitas Muhammadiyah Yogyakarta. Pada kesempatan kali ini, saya akan menyampaikan materi pada blog Fitomedicine dengan topik biosintesis jalur asetat. Kita tahu jalur biosintesis adalah gambaran langkah-langkah reaksi kimia yang terjadi ketika organisme hidup menciptakan molekul yang lebih kompleks baru dari prekursor yang lebih sederhana dan lebih kecil. Dalam peta jalur biosintesis, senyawa metabolit sekunder tanaman ada 3 jalur utama. Yang pertama yaitu jalur sikimat, yang kedua jalur mevalonat, dan yang ketiga jalur asetat. Nah, pokok bahasan yang akan kita diskusikan yaitu jalur asetat. Jalur asetat sendiri merupakan senyawa-senyawa yang topik-topik pada jalur asetat itu ada 3 nanti yang akan kita diskusikan, yaitu jalur asetat, asetat mevalonat poliketida, dan asetat mevalonat. Oke, pada tampilan yang pertama dapat dilihat pada layar, jalur asetat malonat biasanya sering kita jumpai pada tanaman-tanaman, yaitu seperti minyak-minyak kelapa. Kemudian untuk jalur poliketida sering kita jumpai pada tanaman lidah buaya. Dan untuk jalur yang ketiga yaitu jalur asetat mevalonat biasanya berupa minyak-minyak menguap. Oke, untuk biosintesis jalur asetat malonat. Dari gambar di sini dapat dilihat bahwa untuk jalur asetat malonat itu berasal dari asetil-CoA dan juga malonyl-CoA. Kemudian yang menjadi starter unit yaitu ada asetil-CoA, sedangkan yang menjadi extender unit yaitu malonyl-CoA. Nah, pada jalur ini itu biasanya memang sering kita jumpai pada minyak kelapa, minyak wijen, dan juga minyak biji matahari. Oke, selanjutnya kita akan membahas tentang jalur asetat malonat terlebih dahulu. Dalam jalur asetat malonat itu ada 2 jenis, yaitu asam lemak yang jenuh dan juga asam lemak yang tidak jenuh. Untuk asam lemak jenuh sering kita sebut dengan asam lemak jahat, sedangkan asam lemak tidak jenuh sering disebut dengan asam lemak baik. Yang membedakan di antara keduanya yaitu adanya ikatan rangkap pada ikatan C rantai panjang untuk asam lemak yang tidak jenuh. Kemudian dapat dilihat di sini untuk penamaannya itu di sini tertulis 18.2, kemudian ada 9C dan 12C. Maksud angka-angka tersebut adalah angka 18 menunjukkan jumlah atom karbon atau atom C. Sedangkan angka 2 menunjukkan jumlah ikatan rangkap. Kemudian angka 9 dan 12 menunjukkan letak atau posisi ikatan rangkap pada atom C rantai panjangnya. Nah, kemudian yang kedua yaitu poliketida. Apa itu poliketida? Poliketida merupakan senyawa yang dalam biosintesisnya melalui jalur asetat malonat tanpa proses reduksi pada gugus keton. Contoh-contohnya dapat kita lihat pada tanaman lidah buaya, yaitu terdapat senyawa emodin dan aloemodin. Selain itu juga ada senyawa rinantranol pada akar kelembak. Oke, bagaimana biosintesisnya? Biosintesisnya mirip pada jalur asetat malonat, tetapi di sini tanpa disertai dengan reduksi pada gugus keton. Jadi memang yang membedakan utamanya yaitu ketika sudah terbentuk beta ketoester, kemudian tidak mengalami reduksi pada gugus keton. Jadi gugus C dengan ikatan rangkap 2O. Jadi kita tahu gugus keton itu kan C dengan ikatan rangkap 2O. Sehingga gugus keton masih ada dan nantinya akan membentuk senyawa aromatik. Sedangkan pada asam lemak, seluruh gugus keton mengalami reduksi, sehingga yang ada hanya ikatan C rantai panjang. Oke. Kemudian yang ketiga, atau jalur yang terakhir pada jalur asetat yaitu jalur asetat mevalonat. Jalur ini berasal dari asetil-CoA dan kemudian membentuk suatu senyawa isopentanil, PP, dan menjadi dimethylalil PP atau DMAPP, atau jumlah atom C-nya ada 5, atom karbonnya ada 5. Senyawa C5 ini sering kita sebut dengan hemiterpen. Senyawa-senyawa yang berasal dari jalur asetat malonat
menghasilkan senyawa-senyawa terpenoid seperti ada pada gambar berikut ini. Di sini ada monoterpen, sesquiterpen, diterpen, sesteterpen, triterpen, dan juga tetraterpen. Nah, tanaman-tanaman yang sering kita jumpai di situ ada contohnya. Untuk monoterpen itu ada daun mint, kemudian sesquiterpen itu pada temulawak, kemudian untuk diterpen pada ginkgo biloba, sesquiterpen pada pare, dan juga untuk triterpen dan tetraterpen sering kita jumpai pada tanaman-tanaman atau sayuran yang berwarna. Contohnya di sini wortel. Oke, tadi kita sudah membahas mengenai jalur metabolisme senyawa tanaman melalui jalur asetat. Saya ulangi lagi, ada 3 jalur utama. Yang pertama asetat malonat, yang kedua poliketida, dan yang ketiga asetat mefalonat. Oke. Senyawa yang melalui jalur asetat malonat yaitu ada asam lemak jenuh dan asam lemak tak jenuh. Sedangkan untuk jalur poliketida sering kita jumpai senyawa emodin dan juga rinantranol. Sedangkan untuk jalur asetat mefalonat yaitu senyawa-senyawa terpenoid. Oke. Mungkin cukup sekian materi dari saya. Semoga bermanfaat untuk semuanya. Saya ucapkan terima kasih kepada para mahasiswa yang sudah menyimak video ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.